Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 atas nama Fatma Tahir, Febriani Balaati, dan Elsa Malia Latif. Kami akan mempresentasikan materi mengenai bikromatometri. Bikromatometri. Analisis bikromatometri merupakan salah satu jenis analisis oksidimetri, di mana analisis oksidimetri merupakan analisis dengan prinsip titrimetri, di mana titrasi berlangsung antara suatu oksidator pada buret sebagai penetrasi dan reduktor pada Erlenmeyer. Larutan standar yang digunakan pada analisis ini adalah kalium bikromat atau K2CR2O7. Penggunaan kalium bikromat atau K2CR2O7 sebagai larutan standar dikarenakan sifatnya yang merupakan bereaksi oksidasi yang cukup kuat, meskipun tidak sekuat KMNO4 atau permanganat. Kalium dikromat dapat diperoleh dalam kondisi murni dan stabil, hingga temperatur titik leburnya. Larutan standar kalium dikromat dapat diperoleh dengan menimbang garam kering dan melarutkannya dalam sejumlah air atau aqueous. Larutan ini cukup stabil bila disimpan dalam wadah bertutup, sehingga terhindar dari penguapan pelarutnya. Dalam kondisi asam, reduksi kalium bikromat dapat dituliskan dengan persamaan Cr2O7 2- tambah 14H+ tambah 6 menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Selanjutnya adalah video percobaan mengenai pembuatan larutan standar K2CR2O7 0,1N. Dalam percobaan ini, peralatan yang akan kita gunakan yang pertama adalah sendok spatula, pipet tetes, batang pengaduk, beker gelas 100 ml, corong, lampu ukur 100 ml, botol reagen, dan kertas hisap. Dan bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah larutan bikromat dan aqueous. Setelah alat dan bahan disiapkan, selanjutnya kita menghitung kebutuhan bahan untuk membuat larutan kalium bikromat 0,1N. Nah, untuk menghitung massa bahan tersebut, kita menggunakan rumus N sama dengan GR per MR kali 1000 per V kali N, di mana N adalah normalitas, GR adalah massa bahan yang harus ditimbang, MR adalah massa molekul relatif, V volume larutan, dan N yaitu valensi. Nah, dengan rumus yang ada, langsung saja kita masukkan nilai N sebesar 0,1, nilai MR sebesar 294,19, nilai V sebesar 100, dan nilai valensi sebesar 6. Nah, maka diperoleh massa dari kalium bikromat yaitu sebesar 0,4903 gram. Selanjutnya, prosedur kerja membuat kalium bikromat. Nah, langkah pertama, kita timbang terlebih dahulu kalium bikromat sebanyak 0,4903 gram. Gunakan neraca analitik untuk menimbang bahan tersebut dan lakukan sesuai dengan prosedur penggunaan alat neraca analitik.
tentang kalium bikromat, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melarutkan kalium bikromat. Mula-mula pindahkan kalium bikromat yang sudah ditimbang ke dalam beker gelas. Kemudian kita bilas botol timbang untuk memungkinkan sisa kalium bikromat agar tidak tertinggal pada botol timbang. Larutkan kalium bikromat di dalam beker gelas. Kemudian tambahkan Aquades kurang lebih hingga 50 ml. Tuangkan kalium bikromat dari beker gelas ke dalam labu ukur 100 ml. Setelah itu, tuangkan bilasan tersebut ke dalam labu ukur. Lakukan beberapa kali pembilasan untuk memastikan tidak ada larutan yang tertinggal pada beker gelas. Kemudian keringkan leher bagian dalam dari labu ukur dengan menggunakan kertas hitam. Setelah itu, tambahkan Aquades pada labu ukur hingga tanda batas. Nah, proses pelarutan sudah selesai. Jangan lupa memungkinkan larutan yang ada pada labu ukur. Setelah itu, kita buat label bahan yang berisi informasi tentang nama bahan, konsentrasi bahan, tanggal pembuatan, nama pembuat, tempat penyimpanan bahan, dan jangan lupa sifat bahan. Dalam hal ini, sifat bahan kita sajikan dalam bentuk simbol NFPA sesuai dengan sifat bahan. Kita tempel label pada botol reagen. Kemudian kita tuangkan.
siap digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan dari teman-teman sekalian. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.